Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita dan ini adalah video pertama di channel saya. Di sini saya ingin membagi pengalaman saya tentang pendaftaran CPNS tahun 2019 kemarin. Oke, sekarang kita mulai. Video ini sebenarnya saya buat untuk rekan-rekan saya yang kemarin sempat bertanya bagaimana mekanisme pendaftaran CPNS, dan juga umumnya untuk rekan-rekan yang ingin mencoba keberuntungannya di seleksi ASN tahun 2021 ini. Mari kita mulai. CPNS, pembukaan ASN sebenarnya sudah dimulai sejak 9 April 2021 kemarin dengan dibukanya Dikdin ataupun sekolah kedinasan yang dibuka oleh beberapa instansi. Untuk Dikdin sendiri, pendaftaran dimulai dari tanggal 9 April 2021 dan berakhir pada 30 April 2021. Seleksi ini mencari pelamar untuk masuk ke sekolah-sekolah tinggi kedinasan, dan yang dimana setelah lulus akan diangkat sebagai ASN di formasi-formasi yang lumayan strategis. Dan untuk yang kedua adalah P3K. P3K itu sebenarnya bukan semata-mata hanya untuk guru, teman-teman. Banyak juga instansi-instansi non pendidikan yang membutuhkan P3K untuk mengisi formasi-formasi yang ada di daerah mereka, di lingkup mereka maksud saya. Untuk Dikdin yang non guru minimal untuk P3K yang non guru minimal pendidikan adalah sarjana ataupun sederajat, dan untuk yang guru dikhususkan untuk mereka yang pernah menghonor ataupun pernah mengabdi ke instansi pendidikan. Untuk yang terakhir yaitu CPNS. CPNS sendiri formasi yang dibutuhkan sangat beragam, mulai dari SLTA sampai perguruan strata tinggi lainnya. Pendaftaran CPNS P3K maupun Dikdin sekarang masuk ke satu laman yang saya sebutkan tadi, yaitu sscasn.bkn.go.id. Setelah masuk, teman-teman akan memilih salah satu di antara tiga itu. Nanti di laman pertama ada pilihan Dikdin ataupun P3K ataupun CPNS. Silahkan teman-teman memilih sesuai passion teman-teman ataupun minat dari teman-teman. Setelah teman-teman memilih tersebut, teman-teman diminta membuat akun. Teman-teman diminta mengisi nomor KTP dan nomor KK. Kemudian teman-teman akan mendapat password untuk masuk, untuk login di akun BKN teman-teman. Setelah teman-teman login, teman-teman akan diminta untuk memilih formasi yang teman-teman minati. Formasi untuk CPNS sangat beragam, mulai dari yang SMA itu ada seperti pengawal tahanan atau pengemudi tahanan, atau peranata barang bukti itu yang dari kejaksaan. Kalau yang dari Kemenkumham itu ada sipir ataupun penjaga tahanan. Ada juga yang dari BKN, misal itu pawang anjing, juga ada penjaga tahanan juga. Untuk Basarnas juga membutuhkan penjaga mercusuar,
dan untuk Dinas Perhubungan maksud saya itu juga membutuhkan lulusan SMA seperti AFSEC dan lain sebagainya. Untuk lulusan SMA kebanyakan membutuhkan sertifikat penunjang. Kalau di sipir ataupun penjaga tahanan itu biasanya membutuhkan sertifikat bela diri dan juga komputer. Untuk penjaga tahanan BKN saya rasa juga sama. Untuk pawang anjing BKN itu membutuhkan sertifikat pengendalian anjing atau apa, entah saya lupa namanya. Dan untuk AFSEC itu membutuhkan minimal lisensi basic AFSEC. Dan untuk yang formasi strata, teman-teman bisa menyesuaikan dengan minat dan bakat teman-teman sekalian. Kemudian setelah memilih formasi, teman-teman diminta untuk melengkapi dokumen, dan setelah melengkapi dokumen yang teman-teman unggah, teman-teman akan diberi surat pernyataan yang bisa teman-teman download, kemudian bisa teman-teman kerjakan dengan baik dan teliti. Ingat, untuk pengisian ataupun pengerjaan berkas, yang paling utama adalah ketelitian dari teman-teman sendiri. Karena apa? Hampir 90% seleksi berkas yang gugur adalah mereka kurang teliti dalam mengerjakan dokumen-dokumen. Biasanya teman-teman akan dikasih file PDF di mana nanti teman-teman mengisi entah itu surat perjanjian kerja ataupun surat pernyataan lain yang formatnya harus sesuai dengan apa yang diminta instansi yang bersangkutan. Itu poin utama untuk pengisian berkas. Dan yang paling utama adalah teman-teman teliti, dan juga untuk nilai dari sekolah teman-teman diusahakan benar-benar tidak ada perbedaan nilai dan juga perbedaan nama antara satu ijazah dengan ijazah yang lain. Setelah semua dokumen selesai, teman-teman bisa unggah di akun teman-teman tadi, dan teman-teman tinggal menunggu pengumuman hasil kelulusan dari verifikasi, maksud saya dari seleksi pemberkasan tersebut. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk next time kita akan membahas tentang bagaimana setelah seleksi berkas tersebut. Dan terima kasih sudah menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.